Ini hanya dari 3 indukan saya mendapatkan 30 ekor. Ini 3 indukan aja nih bro, alhamdulillah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Nah, ini adalah ayam-ayam saya, ayam kampung yang sudah saya lepaskan di kandang umbaran. Ini ada sekitar 30 ekor, enggak, 28 ekor karena 2 ekornya saya karantina di sana. Di kandang sebelah itu ada 2 ekor karena dia berkelahi dengan ayam yang lainnya. Nah, kenapa mereka berkelahi? Karena ayam ini ada sekitar 30 ekor awalnya itu terpisah menjadi 3 tingkatan untuk ayam-ayamnya bro. Jadi saya gabungkan jadi satu di kandang umbaran ini. Nah, akhirnya ada yang kelahi, tapi hanya 1 ekor aja. 1 ekornya itu karena memang dia ada indikasi snot, jadi saya pisahkan di kandang lain dan sudah saya kasih obat. Juga ini sudah saya aplikasikan obat juga ini yang 1 ekor ini bro, dia terkena snot. Sudah saya kasih termisin dan ini hari kedua, alhamdulillah sudah mulai agak sedikit membaik. Kemarin itu dia hanya diam saja dan hari ini sudah mulai agak sedikit segar lah. Nah ini yang berkelahi. Dia jadi jagoan bro, jadi jagoan di kandang, akhirnya dia kena keroyok. Nah ini dia, ini memang ada berapa tingkatan. Oke, di sini memang ada 3 tingkatan ayam-ayam yang saya gabungkan menjadi satu bro. Nah, jadi jumlahnya ada 28 ekor di kandang ini. Ini baru habis kita kasih makan. Dan alhamdulillah yang lain tidak pada kelahi lagi. Jadi sudah mulai penyesuaian. Jadi memang di hari pertama itu memang dia penyesuaian dengan kandang. Penyesuaian kandang akhirnya ada tuh yang berantem. Tapi ya sekarang sudah stabil. Sudah penyesuaian dia. Nah, ini habis makan nih bro. Habis makan jadi dia pada ngumpul. Ini usia 1 bulan ke atas. Nah, untuk teman-teman, tips untuk penggabungan anak ayam itu bisa dilakukan apabila usianya tidak terlalu jauh. Ini kan hanya jaraknya sekitar 2 mingguan aja nih bro. Sekitar masing-masing itu 2 mingguan. 2 mingguan itu ada yang 1 mingguan. Jadi saya gabung jadi satu nggak masalah. Nah, itu ada yang besar. Tapi nggak masalah, mereka nggak pada kelahi dan makan pun ya. Yang kedua, tips yang kedua, untuk ayam sebanyak ini dengan jumlah tingkat ayam banyak itu kan takut dikhawatirkan itu ada yang kalah makan bro. Akhirnya ada yang kerdil, jadi dia kecil. Tipsnya itu kita kasih pakan banyak, tempat pakan banyak. Nah seperti itu saya bagi jadi 3 bagian untuk tempat pakannya. Jadi mereka nggak pada rebutan, jadi semuanya kebagian untuk menghindari ayam yang kerdil. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian juga yang ketiga, biar mereka tidak pada berantem, kasih pakannya cukup, itu pasti tidak akan berantem lagi. Yang penting mereka dalam posisi kenyang. Nah cukup sesuai dengan takaran, jadi seperti itu ya bro. Nah ini sudah pada ngumpuk ini. Ini hanya dari 3 indukan. 3 indukan saya mendapatkan 30 ekor. Ini 3 indukan aja nih bro, alhamdulillah. Nah jadi di sini memang indukan saya itu sebenarnya banyak, ada sekitar 12 ekor untuk masalah indukan saya. Cuman yang mulai berproduksi aktif itu hanya ada 5 ekor. Nah kemudian yang baru mulai bertelur itu ada 4 ekor. Jadi sudah 9 ekor yang mulai bertelur. Tapi yang 4 ekor itu masih telur pertama. Jadi saya tidak tetaskan dulu. Jadi kita untuk konsumsi lagi. Jadi untuk telur kedua baru kita mulai tetaskan. Jadi sudah 9 ekor yang mulai produktif untuk bertelur. Kemarin 5, sekarang 4, jadi 9. Nah untuk 5 ekor aja ini hanya 3 indukan. 3 indukan kita mendapatkan 30 ekor anak ayam. 3 indukan aja bro. Apalagi kalau misal seandainya 5-5-nya serampak untuk bertelur semua, kita bisa mendapatkan 50
bisa kemudian 50, karena kan ayam itu kan ayam kampung standarnya bertelur itu dari 9 sampai 15 butir telurnya. Nah, di sini di kandang saya ini rata-rata ayam bertelur itu 11 sampai 13 butir untuk dia bertelur masing-masing indukannya, bro. Jadi alhamdulillah hasilnya juga sedikit lumayan untuk tingkat fertilnya. Nah, kalau yang ini tetasan dari indukan asli langsung, karena saya waktu itu belum memiliki mesin tetas. Jadi ini hasil rekaman, angkeraman langsung dari induknya. Setelah menetas, langsung saya pisahkan ke kandang DOC, kandang box DOC-nya. Jadi untuk penghangat mereka. Dan alhamdulillah untuk angka kematian itu sangat kecil sekali. Ada mati kemarin itu karena kejepit. Karena kejepit itu kan di kandang pembesaran itu agak sedikit jarang. Sedangkan ayam ini sudah mulai banyak berkeluaran, jadi saya bingung kan. Jadi saya bingung, akhirnya ada salah satunya saya pindahkan ke kandang pembesaran. Kandang pembesaran sedang kakinya masih kecil-kecil, belum terlalu besar untuk berpijak di tempat pijakan lantainya. Berpijak di lantainya, akhirnya ada yang terjepit, dan saya itu telat mengetahuinya sudah pagi. Akhirnya ada yang mati 2 ekor, jadi tersisalah 10 ekor yang tingkatan itu. Nah, sekarang sudah kita gabungkan jadi satu. Ini ada 30 ekor. Mudah-mudahan ini di Idul Adha nanti kita bisa panen paling tidak, walaupun nggak semua 10 ekornya mungkin di awal lah, kali di awal, karena kita juga untuk putaran umpannya, bro. Putaran umpan 20 ekor lagi kita siapkan untuk Idul Adha nanti, lebaran 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, apalagi sekarang saya sudah memiliki indukan 9 ekor yang produktif. Nah, seperti apa lagi banyaknya nanti, bro. Sedangkan sekarang aja tingkatan yang masuk ke mesin tetes itu ada sekitaran, pokoknya saya seminggu sekali saya masukkan ada 20. Nah, yang saya masukkan. Jadi untuk indukan yang produktif itu yang bertelur ya 5 ekor yang sudah agak sedikit tua, itu ada sekitar 4 ekor kalau nggak salah yang bertelur. 4 ekor yang bertelur, dan sekarang kita sudah mendapatkan telur sekitar 40 butir. 40 butir telur nanti akan siap kita tetaskan. Nah, nanti akan saya buat di video selanjutnya lah untuk bagaimana cara untuk memasukkan telur yang memang tidak seragam ataupun tidak serempak di waktu yang samaan, kita masukkan ke dalam inkubator atau mesin tetas, bro. Nah, ini hanya 3 ekor indukan. Jadi untuk teman-teman semuanya, sebenarnya ternak ayam itu gampang sekali. Yang penting teman-teman itu pahami dulu bagaimana cara penanganan ayam ini itu sendiri, bagaimana cara perawatan DOC agar angka kematiannya itu sedikit. Paling tidak tuh saya bisa mengatakan, saya tidak bisa menjamin 100% lah, paling tidak tuh 90% lah. 90% angka hidupnya itu tinggi, sedangkan kematiannya sedikit, hanya 10% kita ambil segitu. Tapi untuk pengalaman saya itu memang kalau memang ayam itu mati apabila memang dari menetasnya itu memang sudah cacat. Nah, itu untuk resiko kematian sangat tinggi, paling enggak tuh 1 ekor. Tapi kalau misalnya seandainya dia awal menetas itu sehat-sehat, pengalaman saya tidak pernah ada ayam yang mati ketika ayam menetas itu kalau kondisi ayamnya sehat, tidak cacat ya, tidak cacat. Tapi kalau cacat dia mati. Iya, jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa tips untuk penanganan DOC agar mereka tidak mudah mati. Pertama, penghangatnya harus kita jaga. Kemudian yang kedua, alas kandangnya jangan sampai basah. Nah, jadi seperti itu, bro. Kemudian yang ketiga itu kebersihan kandangnya harus kita jaga. Jadi sebelum anak ayam DOC atau anak ayam itu masuk ke dalam kandang, itu harus kita sterilkan dulu kandangnya, bro. Jadi untuk kotoran kohenya katanya, kotoran hewannya itu sudah kita bersihkan. Kemudian kalau ada disinfektan kita semprot disinfektan. Jadi seperti itu, bro. Jadi biar steril dulu baru masuk DOC. Nah, itu bisa menekan angka kematian pada anak ayam. Sedangkan ayam yang sudah usia seperti ini, bro, nggak perlu pakai penghangat lagi. Jadi ayam itu hanya butuh penghangat itu ketika usia 2 minggu saja, bro. Nah, di atas 2 minggu sudah bisa dilepas lah dari penghangatnya. Jadi bisa dia pun daya tahan tubuhnya biar lebih kuat lagi. Nah, ini buktinya. Ini ketika umur 2 minggu sudah saya lepaskan dari penghangat. Jadi nggak perlu lagi hidup untuk lampunya. Seperti itu. Tapi secara berlahan, jangan secara ibaratnya tuh tiba-tiba kita langsung kita matikan, jadi nggak kita hidupkan. Jadi untuk pembiasaannya siang kita matikan, malam kita hidupkan, jadi seperti itu. Nah, baru akhirnya kita lepaskan. Nah, ini alhamdulillah nih 3 indukan bisa menghasilkan 30 ekor. Nah, sekarang ini ayam-ayam saya nih, bro, ini pada main-main di luar, indukannya pada main di luar.
Karena di sini saya kan sudah bilang di video-video sebelumnya bahwa di kandang saya ini adalah memang umbaran, bukan semi umbaran lagi. Untuk ayam kampung aslinya, ayam kampung asli itu umbaran. Kecuali nanti itu ada ayam KOB di dalam kandang DOC kita. Ayam KOB itu nanti baru kita buat pakai postal, kandang postal. Jadi ya kita buat pakai box per box lah nantinya, tapi masih lama bro, kita nunggunya masih sekitaran 5 bulanan lagi lah, 5 bulan atau 6 bulan lagi baru mulai dia bertelur. Itu pun belum bisa kita untuk tetaskan, jadi hanya untuk dikonsumsi dulu untuk fase untuk telur awal. Nah itu nanti pembahasan nanti lah. Nah jadi seperti itu ya bro untuk penanganan ayam. Penyatuan ayam di kandang ini jangan sampai itu lebih dari 2 minggu. Nah kalau 2 minggu itu kan sangat jauh tuh bobotnya bro. Tapi kalau masih bedanya hanya 2 minggu, 1 minggu ke atas, itu masih agak sedikit sama. Nah jadi seperti ini, sama bro. Alhamdulillah ayamnya gemuk-gemuk semua. Nah mudah-mudahan kita bisa ngajak target untuk panen nantinya. Ini masih oke, mantap bro. Oke, semangat terus teman-teman yang baru memulai peternakan, jangan mengeluh. Paling tidak tuh pelajarilah dari video teman-teman juga yang dari channel-channel lain, bukan hanya dari saya, tapi pelajari juga dari channel lain. Itu kan banyak tuh mengenai sharing pemeliharaan anak ayam kampung, pemeliharaan ayam kampung. Itu kan banyak tuh channel-channel kita teman-teman semuanya. Jadi ilmu-ilmu bermanfaat itu silakan teman-teman adopsi. Jadi teman-teman terapkan di kandangnya masing-masing. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman semuanya bisa sukses juga. Mudah-mudahan kita sama-sama terus dalam peternakan ayam kampung. Oke, mantap semuanya. Salam dari saya Mr. Aziz Gokil, salam dari kandang peternakan Mr. Aziz Gokil. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat. Mantap.